hasil ini validasi ya. Ya, oke, tentukan reaksi dan bersihnya jika. Jadi pertama kan kita belum tahu apa produknya. Sudah kita asumsikan mereka terbiasa. Ini jadi apa? Oke. Jadi berdua aja yang sini. Yang sini berdua aja. Ya udah boleh. Oke, jadi kita tuh mau belajar dinamika. Cuma setelah saya lihat ada yang belum. Jadi kita masuk dulu yang namanya lanjutan kinematika ya. Oke. Nah, kita kan kemarin baru sampai gerak melingkar. Gerak parabola kan ya? Nah, kinematika yang belum saya lihat adalah yang pertama, kinematika gerak melingkar. Kinematika gerak melingkar. Nah, harusnya kalau kalian sudah paham kinematika gerak lurus, gerak melingkar tuh sama ngerjainnya. Kita coba lihat ya, ini analoginya. Gerak lurus sama gerak linear namanya ya. Gerak melingkar namanya apa? Gerak angka. Oke. Nah, saya akan bikin yang namanya kesamaannya. Oke. Kalian ingat kan waktu belajar gerak linear, apa aja yang dipelajarin? Cuman 3. R, V, sama A. Betul? Kalau di linear, kalau di angular apa? 3 juga. Theta, omega, dan alpha. Ada hubungannya nggak? Ada. R tuh kalau kecil namanya posisi ya. Posisi itu adalah jari-jari dikali sudut. Tapi sudutnya harus diubah ke radian, nggak boleh derajat. V, jari-jari dikali omega. A, jari-jari dikali alfa. Ini hubungannya. Kalau theta apa namanya? Sudut kan? Betul? Kalau omega apa? Kecepatan sudut. Kalau alfa, nama lainnya kecepatan angular. Kalau alfa apa? Percepatan sudut. Nama lainnya percepatan angular. Oke? Oke. Kalau V apa disebutnya V? V adalah kecepatan linear. Nama lainnya kecepatan tangensial. Kenapa tangensial? Karena kecepatan V kalau digerak melingkar, dia selalu menyinggung lingkaran. Disebutnya tangensial. Kalau A, percepatan linear. Nama lainnya percepatan tangensial. Oke. Kita lihat dulu. Nah, ingat nggak waktu kita belajar gerak linear? Waktu kita belajar gerak linear, saya pernah geraknya itu gerak lurus kan ya? Gerak lurus itu ada berapa jenis sih? Ada 3. Yang pertama, GLB. Ciri utama GLB, A-nya 0. Yang kedua, GLBB. Ciri utamanya, A-nya konstan. Oke, konstan itu apa? Angka selain angka 0. Yang ketiga, gerak lurus tidak beraturan. Ciri utamanya, A-nya merupakan sebuah fungsi waktu. Nah, di gerak melingkar juga sama loh. Ada 3 gerak melingkar. Yang pertama, gerak melingkar beraturan. Ciri utamanya, lihat, A, pasangannya apa? Alfa kan? Alfanya 0. Yang kedua, GMBB. Ciri utamanya, alfanya konstan. Yang ketiga, GMTB. Tidak beraturan. Ciri utamanya, alfanya merupakan fungsi waktu. Oke, mirip kan ya? Kita lihat lagi kemiripannya.
Oke. Ingat nggak kalian waktu kita belajar gerak lurus? Apabila kasusnya itu adalah kasus GLB atau GLBB. Saya pernah bilang ke kalian kan, kalau kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun rumus cuman 3. Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A delta T. Yang kedua, delta R sama dengan V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Betul? Sama ini juga. Apabila kasusnya itu adalah kasus GMB atau GMBB. Cirinya apa? Alfanya. Alfanya 0 atau alfanya konstan. Sama, cuma 3. Apa yang pertama? Lihat. V pasangannya omega. Berarti omega T sama dengan omega 0 ditambah A tadi alfa kan? Alfa delta T. Yang kedua, delta R. Jadi delta apa? Theta sama dengan omega 0 delta T ditambah setengah alfa delta T kuadrat. Yang ketiga, omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa delta theta. Mirip kan? Oke. Adanya kesamaannya? Ada kesamaannya. Waktu kita belajar gerak lurus, flowchartnya gimana? Kalau kalian punya fungsi R, kalian turunkan sekali menjadi apa? V. Kalau V diturunkan jadi apa? A. Kalau dinaikin, A diintegralkan menjadi delta V. Nanti kalian olah sedikit menjadi V kan? V diintegralkan jadi delta R. Diolah menjadi M. Kalau di gerak melingkar, flowchartnya, kalau kalian punya fungsi theta, kalian turunkan sekali menjadi omega. Omega diturunkan menjadi alfa. Kalau dibalik, kalau alfa kalian integralkan menjadi delta omega. Kalian cari omeganya. Omega diintegralkan sekali menjadi delta theta. Kalian cari theta. Gampang kan? Nah, tapi ada satu besaran yang tidak memiliki pasangan di gerak linear. Hanya ada di gerak melingkar, tapi nggak ada di gerak linear. Tahu apa itu apa? Apa? Percepatan sentripetal. Apa itu percepatan sentripetal? Percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran. Apa rumusnya? ASP P kuadrat dibagi R, atau bisa juga omega kuadrat dikali R. Oke? Nah, ini tidak ada pasangannya. Gampang kan? Ya, coba deh. Kalau kasusnya GMB. Tadi GMB itu ciri utamanya apa? Alfanya 0. Oke? Kalau alfanya 0, maka percepatan tangensial juga harus 0 kan? Tadi A tangensial apa? R kali alfa, betul? Paham? Oke. GMB itu berarti lintasnya lingkaran kan? Ya nggak sih? Oke, karena kan gerak melingkar, maksudnya lintasnya bukan lingkaran. Oke, gerak melingkar kayak gini. Oke, kita bikin dulu rapihnya ya, kita rapihin dulu. Nah, anggaplah si bendanya itu muternya counterclockwise gitu ya. Oke. Di atas,
Yuk, mari. Oke. Nah, misalkan ini partikelnya nih. Ini partikel. Oke, ini partikelnya. Oke. Kalau partikel bergerak melingkar, pasti kecepatannya akan menyinggung lingkaran. Makanya sebutnya tangensial. Jadi arah V-nya akan menyinggung lingkaran. Paham? Jadi arah V itu selalu menyinggung lingkaran kalau digerak melingkar. Makanya sebutnya V tangensial. Setiap benda bergerak melingkar, pasti ada percepatan yang mengarah ke pusat. Namanya apa? Percepatan sentripetal. ASP. Oke. Lihat, antara ASP dan V tangensial itu selalu tegak lurus. Paham? Berarti pada kasus GMB, percepatan totalnya tidak lain adalah percepatan sentripetal. Oke? Paham? Oke. Nah, sekarang gimana kalau kasusnya GMBB? Jadi GMBB ciri utamanya apa? Alfanya konstan. Konstan itu angka kan, selain angka 0. Kalau alfanya konstan, maka dia punya percepatan tangensial yang nilainya R kali alfa. Betul? Gimana gambar lintasan GBB? Ya melingkar juga ya. Namanya juga lingkaran kan ya? Oke. Ini catur kita gula yang kemarin yang sangat kental. Contohnya, Oke. Misalkan dia bergeraknya seperti ini ya. Oke. Ini ada partikelnya. Oke. Berarti kan kalau gerak melingkar, partikelnya pasti kecepatannya lingkaran kan? Berarti dia ke arah sini. Menyinggung lingkaran. Paham, paham? Ini namanya V tangensial. Nah, pada kasus GMBB, dia punya A tangensial. Kemana arah A tangensial? Searah dengan V tangensial kalau dia dipercepat. Kalau diperlambat, berlawanan dengan arah V tangensial. Anggaplah arah D. Ini adalah A tangensial. Ya. Setiap kasus benda bergerak melingkar, pasti ada percepatan yang mengarah ke, yuk mari, besar. Namanya apa ini? Percepatan sentripetal. Coba lihat, pada kasus ini, kita punya dua percepatan, A tangensial sama ASP, yang selalu membentuk sudut sebesar 90 derajat. Gimana cara kita menjumlahkannya? Gimana caranya? Tahu? Menggunakan vektor, yaitu metode jajar genjang. Ini kan ya? Berarti arah kecepatan totalnya ya, adalah ke arah sini. Oke. Ini adalah arah percepatan totalnya. Oke. Terus besarnya berapa totalnya? Karena A tangensial dan ASP membentuk 90 derajat, kita mencari A total menggunakan akar dari, kita baca vektor kan? A tangensial kuadrat ditambah ASP kuadrat. Berarti akar dari A tangensial tadi apa rumusnya? R kali alfa. ASP rumusnya adalah V kuadrat dibagi R. Betul? Kuadratnya. Jadi kalau kasusnya GMBB, dia punya 2A. Berarti A totalnya adalah gabungan dari keduanya. Oke, kita lihat contohnya. Soal tutor nomor berapa ya? Nomor berapa ya? Oh iya.
Kita kerjain nomor 11. Jadi udah dong, siapa namanya? Naila udah naik? Saya juga namanya Naila. Nama Naila. Kemudian ada menghasilkan larutan besi 3 nitrat. Oke, baca dulu deh. Dulu. Ada partikel bergerak melingkar beraturan. Dia muternya searah jarum jam di bidang XY. XY gitu kan ya. Pada saat tertentu, partikel berada pada titik di mana letak koordinatnya adalah 4,4, 4x, 4y kan. Kecepatannya min 5i dan percepatannya 12,5 j. Oke, lihat. Ini dia bilang apa? Bergerak melingkar beraturan. Berarti GMB. Ciri utamanya apa GMB? Alfanya 0. Dia muternya searah jarum jam, bidangnya XY. Pada detik tertentu, koordinatnya segini, X, Y-nya. Kecepatannya pasti kecepatan tangensial kan? Percepatannya apa kalau di GMB? A, C3, theta. Karena di GMB dia nggak punya A tangensial, adanya AFP. Berarti lintasannya kayak gimana gambarnya? Lintasannya kayak lingkaran ya, gitu kan ya? Kan gerak melingkar. Kalau percepatan tangensial di DL GMBB. Oke. Tapi kalau reaksi yang standar itu segala sesuatu yang kita reaksikan. Kayaknya baru datang sekali nggak sih? Oh iya. Iya, kayaknya saya belum pernah lihat. Apa SCTHR ya? Sama kayak si Karen. Iya. Nah, kayak gini ya. Tadi kan dia bilang muternya kemana? Berapa jam kan? Sini kan? Oke. Saya mau nanya ke kalian. Menurut kalian, ketika partikel letaknya di 4,4, 4i,4j, kecepatannya segini, percepatannya segini, menurut kalian, di mana letak partikel tersebut? Saya kasih 4 pilihan. Kuadran 1, segini. Di kuadran 2, di sini. Kuadran 3, di sini. Atau di kuadran 4. Di mana letak partikel ketika posisinya 4i, 4j, kecepatannya min 5i, dan percepatannya plus 12,5j. Di mana naik? Di satu. Ini X. Ini Ya, partikelnya ada di sini. Di lingkaran ini kan. Ini X, ini Y. Ini sumbu X ke kanan. 1. Ini siapa namanya? Jahan. Jihan, di mana Jihan? 1. Kenapa 1? 4,4. Oke. Jawabannya, partikelnya letaknya di mana? Tepat di sini. Kok bisa? Coba lihat. Percepatannya kemana? 12,5J. ASP. Apa itu ASP? Oh, Percepatan yang mengarah ke pusat. Pusatnya kan ini. Betul? Coba kalian cari. Di mana letak titiknya supaya ASP-nya ke arah atas? Di sini kan? Ketika di sini ASP-nya ke arah atas. Benar nggak? Betul? ke arah ke pusat. Ya. Dan ketika di sini kecepatannya min 5. Kok bisa? Karena dia pasti menyinggung lingkaran. Ke arah kiri kan? Oke, berarti sesuai kan? Sesuai ya? Nah, Berarti kalau negatif, ini bisa di sini. negatif apa? Kalau misalnya percepatannya negatif, Negatif apa? 12,5 J. J. Berarti sini. Karena ya negatifnya dia ke bawah kan? Berarti titik di mana arah pusatnya ada di bawahnya. Sini kan? Berarti. Nah, berarti di titik yang ungu ini letaknya adalah di 4,4. Jadi kalau kita lihat gambar aslinya, seperti gini gambar aslinya. Ini Y, ini X. Ini letaknya di 4. Ini juga letaknya di Jadi itu bukan koordinat. bukan. Tadi Tapi- ngeliat Tapi ini X sama Y benar, Iya. tapi kita nggak tahu di mana letaknya kan. Paham? Nah, tugas kita mencari apa? Koordinat pusat. Kak, Iya, berarti kalau misalnya ASP itu emang harus mengarah ke atas atau karena dia plus jadinya mengarah ke atas itu tadi? ke pusat. Karena dia plus J, berarti kan ASP-nya ke atas gitu kan? Kalau min berarti dia ke bawah. Iya dong. Kalau min 12,5 J, dia ke bawah. Ngerti?
Ke Ya, bawah tuh dari yang atas itu terus ke bawah atau yang dari tetap dari sini ke tidak. Kalau dia ini min, dia letaknya di sini. di mana? Karena Oh, ASP itu harus ke arah pusat. Berarti kalau dia percepatan ASP-nya min 12,5 J, berarti pusatnya ada di bawah, gitu kan? Paham? hmm, Ngerti? oke paham Kak. Paham, Oke. paham. Nah, yang namanya koordinat berarti kan ada X sama Y, ya nggak sih? Betul? X pusat sama Y pusat, betul? Betul ya? Oke. Untuk bisa mengetahui di mana letak pusat, kita butuh informasi berapa sih jari-jari dari lingkarannya kan? Gimana caranya? Kita tahu apa? ASP itu rumusnya apa? Pi kuadrat dibagi F. Betul? Berarti ASP 12,5. Pi-nya kan 5 ya. 5 kuadrat dibagi R. Maka dapat dong R-nya. 5 kuadrat 25 dibagi 12,5. Jadi berapa? 2 meter. Betul? Berarti dari pusat sampai ke titik ini itu tuh jaraknya 2 meter. Berarti pusat ini letak X-nya di berapa yo? 6. X-nya di 4. X-nya 4. Iya. Itu bisa, gampang kan? Karena ini kan di 4. Nah, ini kan segini 2 nih. Ini dong. Paham? Ngerti? Oke, gampang kan? Oh, karena dia ngarahnya ke pusat. Jadi Apa? Kalau karena dia ASP-nya ke arah atas, positif J kan, artinya pusatnya di atas dia dong. Berarti dia lebih tinggi daripada si pusatnya ada di atasnya dia pokoknya. Jadi kan kalau kita tahu jajarnya 2, maka dia di atas 2 ya 4, 2, 6. Ngerti? Oke, itu yang kinematika gerak meningkat. Yang belum lagi, yang saya ajarin adalah ini. Yang namanya kinematika gerak relatif. Nah, kapan sih kalian tahu di soal kalian itu ada kasus kinematika gerak relatif? Tahu kapan? Sederhana aja. Apabila ada lebih dari satu pengamat yang mengamati hal yang sama. Jadi ada lebih dari satu pengamat yang mengamati hal yang sama atau benda yang sama. Selama ini kalian taunya pengamatnya kan cuma kalian, ya nggak sih? Nah sekarang gimana kalau lain kalian ada orang lain yang ngamatin? Itu namanya gerak relatif. Contoh. VCB, VB. Nah betul. Nih ada orang lagi diem di pinggir jalan, oke? Orang lagi diem di pinggir jalan. Anggaplah orang itu namanya O, orang, oke? Orang O, dia melihat ada sebuah mobil. Mobil namanya mobil A. Mobil A diamati oleh O, geraknya ke kanan. Oke? Mobil A diamati oleh O ke kanan. Berarti nulisnya V A O. O itu sebagai pengamat. Misalkan VAO-nya 10. Oke. Orang O juga mengamati ada sebuah mobil lain. Namanya mobil B. Oke. Mobil B menurut O geraknya ke kiri. Oke. Berarti V B O. Betul? Misalkan VBO-nya 3. Oh ya? Pertanyaan saya sederhana. Berapa sih kecepatan mobil A kalau diamati oleh orang di dalam mobil B? Oke, ya? Kecepatan mobil A tapi yang ngamati si B. Ya? Oke, saya mau baca dulu. Ini menurut siapa naik? Naila berapa? Menurut siapa? Jihan. Dia nanya kecepatan aja nggak sih? Jadi ini kan kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Nah, kan dia dari 1 beda apa yang itu harusnya kurang nggak ya? jumlahnya? Karena kan menurut dia Jumlah aja.
Oh iya. Kalau satu Bentuk B nggak sih? Bentuk B ya? Dari si A ini kemana gitu? kali kuat kan? Harusnya Dia sama apa? berapa jarak? Yang dua sama Apa sih dengan ini? Iya. tiga. Menurut B, A itu yang arahnya ke sini tuh berapa gitu? Dia kan 3 meter per second. Berarti mol si X Dikurang nggak dibagi sih? mol si HCl Berarti sama dengan koefisien itu jarak dengan koefisien buat koefisien HC. Aman? Berarti dia ceritain sama sini. Nah, kalau udah beruntun seperti ini, pasti ditanya yang di awal banget kan. Berapa kadar K2CO3 dalam sampel? Coba lihat paling terakhir dia tanya. Ya kan? Itu berarti persentase K2CO3 dalam sampel. Ya udah kita mulai dari terakhir. Konsep paling akhir. Apa? Coba konsep iterasi. Ini sama dalam K2CO3, K2CO3, K2CO3 sama. Apa? Berarti reaksinya K2CO3 tambah HCl. HCl itu mulai dari akhir ke awal. Jadi apa? Jadi 3 min 10 nggak sih? HCl tambah Yang dia lihat di mobil A ini bakal lebih cepat guys. Karena kan tidak ada gitu. Ibaratnya kita gitu. Apa sih? Apa sudah setara? Dia belum. Si B ini ditambah si B. Kali Jadi pesannya dua, lebih cepat. CL-nya kali 2. Aman? Bisa ya? Ini konsepnya apa tadi di sini? Reaksi. Reaksi. 3 mol dari K2CO3 dibagi mol dari HCl sama dengan 1/2. Kenapa 1/2? Koefisien per koefisien. Maka mol K2CO3 itu sama dengan setengah dikali mol HC. Mol HC apa yang diketahui? Ini sama ini. M kali P. Aman kan? Tapi kalau kalian mau bikin langsung dalam satuan mol boleh. Berarti 20,15 kali 0,1 kali 10 pangkat minus 3. Coba dihitung ini berapa? Satu. Bisa nggak kita asumsikan sebelum kami 3 aja? 1,007 aja ini 1,008 Iya. kali 10 pangkat minus 3. Betul. 1, 2, 3 ini ada. Lihat. Contohnya. Nah ini kondisi mana? Kondisi berapa yang kalian kasih sama saya? Berapa? Kondisi ketiga. Di jumlah nggak sih? Kondisi. Tahu, kita belum ajarin juga. Kan berapa? Menurut aku karena dia kan terhadap kecepatan mobil A terhadap B kan. Berarti mobil B ngeliat mobil A jauh lebih cepat. Ya? Jadi berapa? 13 lah. Oke. Ini ada rumusnya. VAB sama dengan VA la ditambah V la B. Nah, si la ini, si kosong ini kalian isi sama pengamat lain selain A dan B. Selain A dan B ada pengamat siapa? O. Oke. Gue tuliskan ya. VAO. Berapa VAO? 10 meter per second ke arah kanan. VBO. Berapa VBO? 3 meter per second tapi ke arah kiri. Yang kita butuhkan VOB, iya nggak sih? VOB kan yang kita butuhkan? VOB itu adalah negatif dari VBO. Berarti berapa? 3 meter per second. Sehingga VAO-nya 10 meter per second I ditambah 3 meter per second I.
Jawabannya 13. Betul ya? Nah, ini nggak hanya cuman berlaku buat V, ini juga berlaku kalau kalian mencari percepatan. Percepatan A menurut B akan sama kayak percepatan A terhadap sesuatu ditambah percepatan sesuatu terhadap B. Ini tadi kan min I, berarti ini tetap 3 I Nah, ini aja nggak? OB. OB kan Oh, min iya. VBO. Oh, iya. Min jadi plus. Iya. Betul nggak? Oke. Dan juga berlaku untuk posisi. Posisi A terhadap B akan sama kayak posisi A terhadap sesuatu ditambah posisi sesuatu terhadap B. Ini tapi tidak berlaku buat waktu. Kenapa? Karena kita lagi belajar yang namanya fisika klasik, fisika Newton. Di fisika Newton, waktu itu mutlak. Kalau menurut A dia sudah berjalan selama 1 jam, menurut B juga 1 jam, menurut O 1 jam. Karena waktunya mutlak. Oke? Tapi kapan kita mulai belajar fisika di mana waktu itu relatif? Yaitu ketika belajar dari fisika modern, fisika relativistik. Itu nanti, kita sekarang belum. Oke? Nah, saya coba contoh ya. Contohnya pakai selesai dulu ya. Oke? Contoh. Detik ke-0, berarti mula-mula ya. Mula-mula kita melihat ada sebuah lift. Saya anggap itu sebuah lift gitu ya. Nah, liftnya itu detik ke-0 awalnya dalam keadaan diam. Ya. Ini lantai. Di atas lantai ada seorang anak lagi diam. Dia mengukur kalau tinggi awalnya lift, berarti H0, itu sebesar 8 meter awal mulanya. Ya. Ini anggaplah liftnya itu kayak lift di mall yang bisa lihat transparan. Di dalam lift ada orang juga. Bayang? Oh ya. Di dalam lift juga ada sebuah bola. Oke. Bolanya akan dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal bola menurut orang di dalam lift misalkan adalah 4 meter per second. Bayang? Tapi ini kita anggap bolanya nggak sampai bisa nabrak ini ya. Nah, liftnya juga mulai bergerak. Berarti dia ada percepatan. Percepatan lift misalkan 2 meter per second. Kalau kita lempar bola ke atas, pasti bolanya akan turun ke bawah kan? Kenapa itu? Gravitasi. Ada gravitasi ke arah bawah. Oke, paham? Pertanyaan saya yang ditanyakan. Pertanyaan A itu adalah, berapa sih ketinggian maksimum puncaknya dari bola menurut orang di dalam lift? Bayang? Menurut orang kan dia pasti akan naik kan bolanya kan? Tapi nggak akan naik terus kan? Dia akan naik kan? Nah, ketika dia mau turun itu berapa tinggi maksimum? Paham? Pertanyaan B-nya adalah, berapa tinggi maksimum bola menurut orang di luar lift? Oke? Ini kan jelas-jelas adalah soal kinematika gerak relatif. Karena ada lebih dari satu pengamat yang sama-sama ngamatin bola, betul nggak? Nah, kalau kalian udah tahu itu kasusnya gerak relatif, saya akan tahu bagaimana langkah pengerjaannya. Langkah-langkah mengerjakan. Oke? Langkah pertama, kalau kalian udah tahu itu gerak relatif, adalah ini. Kasih indeks. Indeks itu apa? Nama. Siapa aja yang dikasih indeks? Yang dikasih indeks itu hanya pengamat atau yang diamati. Oke? Yang dikasih indeks nama. Kayak tadi kita A, B, C, ya. Jadi yang perlu kalian cari cuma pengamat sama yang diamati. Selain itu nggak perlu. Oke.
Ya soal ini. Menurut kalian siapa aja yang perlu kita kasih indeks? Anak ini tambah di sini kan? Kalau yang Ini kayu apa? lebih susah, A aja. Anak yang luar C aja, letter ada bola soalnya. C ya. Terus siapa lagi yang perlu kita kasih indeks? Bola. Karena bola sebagai yang diamati kan? Bola B deh. Udah ada nggak? Kalau A lift berarti yang diukur apa? Yang diamati apa? Lift kan? Anggaplah lift itu L, boleh? Oke. Jadi yang perlu kalian kasih nama adalah yang diamati sama pengamat. Oke, langkah pertama udah. Langkah kedua. Apabila ada pengamat atau yang diamati, oke, yang berada dalam satu keadaan. Satu keadaan itu apa? Tahu nggak? Satu keadaan itu artinya adalah sama-sama dalam keadaan diam atau sama-sama dalam keadaan bergerak dengan kecepatan vektor yang sama. Itu namanya keadaan yang sama. Sama-sama diam atau sama-sama gerak dalam kecepatan yang sama. Oke? Maka indeksnya, namanya harus sama. Oke? Coba kalian perhatikan. Dari semua indeks yang kalian kasih di sini, ada nggak yang keadaannya sama? Sama-sama diam atau sama-sama bergerak dengan V yang sama? Ada? Orang sama lift. Orang sama lift. Kalau liftnya diam, orang A juga diam. Kalau liftnya gerak, orang A pun ikut bergerak dengan V yang sama persis kan? Berarti orang sama lift, hurufnya harus sama. Dan pilih, mau hurufnya A apa L? Berarti lift yang diganti jadi A. Paham? Oke. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada, nggak usah diituin. Paham? Kalau ini kayak semuanya beda deh. Ya udah, biarin aja. Langkah ketiga. Tuliskan semua besaran kinematika. Besaran kinematika apa aja? R, P, dan A. Dalam bentuk indeks. Ngerti nggak maksudnya? Artinya gini, kalau kalian udah tahu ini contoh kasus gerak relatif, jangan sekali-kali nulis cuma VA. Kecepatan A-nya siapa terhadap apa? Kalau dulu boleh, karena VA itu pasti menurut kalian, menurut kita. Kalau harus jelas VAB, VAC. Ngerti? Contoh, ini H0. Ya kan? Tinggi mula-mula kan? Tinggi mula-mulanya siapa? Lip itu hurufnya A terhadap C. Berarti hurufnya V, H0, AC. Ngerti nggak kalian? Paham? Jadi Naila. Ada lagi. Kecepatan awal bola menurut orang dalam lift. Kecepatan awal V0. Bola hurufnya apa? Bola B dalam lift. Berarti V0 B. Sama dengan 4. tetap second. Oke. A lift. Terhadap Terhadap C. C. Kalau nggak dikasih tahu, defaultnya terhadap bumi, tanah, lantai. Kalau Paham? alif Lift hurufnya apa tadi? A C. A. C. Karena tadi kan kasih nama A kan? Iya. Oke. Awalnya lift diam. Dia bentuknya 0 kan, V-nya kan? Jadi V0 dengan siapa? Terhadap V0? C. V0 awalnya liftnya berarti V0 A AC, betul. V0 AC. Sama dengan 0, betul? Gravitasi. Gravitasi itu maksudnya posisi kecepatan atau percepatan? Percepatan. Apa dikit simbolnya? A-nya siapa? Hanya lift terhadap Gravitasi itu ke arah mana? bawah.
Lihat, dari semua ini mana yang bakal gerak ke bawah? Bola. Berarti A-nya bola. Berarti A, bola hurufnya apa? B, terhadap ditarik oleh bumi. C. Iya. Sama dengan min Berarti 10. terhadap min 10 karena Kalau dia nggak kasih tahu, tangannya ke atas ya. defaultnya itu ditarik bumi. Tarik oleh apa terhadap bumi. Bumi kan sama kayak lantai, sama kayak tanah. Benar nggak? Ngerti? Udah? Nah, ini semua yang Minus itu ditulisin karena karena dia karena berlawanan. bawah. Yang ditulis sama Naila namanya? Ya. Itu semua informasi yang tersurat, yang jelas ada di soal. Perhatikan, kita tahu kalau kasusnya gerak relatif, ujung-ujungnya kita pasti akan menggunakan kecepatan relatif atau percepatan relatif atau posisi relatif. Benar nggak? Lihat, untuk mendapatkan kecepatan relatif, kalian harus punya 2 kecepatan. Untuk memiliki percepatan relatif, kalian harus punya 2 percepatan informasi. Betul nggak? Untuk mendapatkan posisi relatif, kalian harus punya 2 informasi posisi. Artinya, minimal sekali data kalian harus punya 2 atau sepasang. Coba lihat. Kalian sudah memiliki V0 sebanyak 2. Cukup kan? Cukup. Boleh nggak lebih? Boleh. Kalian juga punya A sebanyak 2. Cukup juga? Cukup. Masalahnya, kalian baru menuliskan 1 H0. Ya. Nah, ini nggak ada artinya kalau 1 H0. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, harus mencari H0 yang lain. Cari H0 yang lain dari gambar ini. H0-nya siapa? Selain yang Aceh ya? Apa? Bola B terhadap? Bola B terhadap Berapa? 0. 0, betul. Kan bola sama ada di tinggi yang sama kan? Itu H0, B, A. Sama dengan 0. Ngerti nggak? Oke, udah cukup ya datanya ya. Kalau mau lebih boleh, boleh. Nah, ingat nggak waktu pertama-pertama saya bilang apa? Apa yang pertama kali kalian analisa kalau ketemu soal kinematika? Bentar, lupa. Apa? GL. Jenis geraknya. Apakah dia GLB, GLBB, atau tidak beraturan? Lihat dari mana? A-nya. Lihat A-nya. A-nya berupa angka. Berarti jenis geraknya apa? GLBB. Nah, saya pernah bilang ke kalian, kalau kasusnya GLBB atau GLB, sesusah apapun, pasti cuma 3 rumus, ya kan? Oke. Langkah keempat adalah kerjakan. Oke. Yang A, dia minta Hamax. Hamaxnya siapa? Hamaxnya bola. Bola hurufnya di B ya. Orang di dalam lift A. Berarti Hamax B A. Betul? Max di sini artinya puncak. Ingat nggak waktu minggu lalu? Fenomena apa yang terjadi pada benda ketika mencapai puncak? Kemarin minggu lalu, hal apa yang terjadi pada benda kalau dia di puncak? V-nya 0. Jadi kan V, ini kan emang dia gerak tersebut ya kan? Di V akhirnya 0. Gitu ya? Oke. H itu kan sebenarnya kayak R. Enggak. Dari 3 rumus SMA, mana yang ada R-nya? Rumus kedua, ketiga. Oke, berarti pada dasarnya kita bisa mengerjakan Hamax BA pakai rumus kedua atau rumus ketiga. Betul nggak? Masalahnya, rumus kedua itu butuh informasi delta T. Ya nggak? Kita belum punya kan? Makanya kita pakai rumus ketiga aja. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Betul? Kalau dia indeksnya BA, semuanya BA. Paham kalian? A-nya ABA, delta R, delta RB. Ketika puncak, VTBA 0, betul? V0BA ada nggak V0BA? 4, berarti 4 kuadrat. Ditambah 2. ABA ada nggak ABA?
BA itu jumlah dulu ya. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada, berarti cari ya. Berarti ABA itu adalah tadi apa? AB lalala ditambah A lalala A. Isinya lalalanya C. ABC min 10 ACA ACA min 2. Ini AAC. Iya dong. Min 2. Jadi berapa? Minus 12. Berarti masukin 2 dikali minus 12. Delta R kan sama aja H max. BA dikurangin H0 BA. Betul? H max BA yang mau kita cari. H0 BA kita punya nggak? No. Berarti lihat ya. Oke, pindah ruas 24 H max BA sama dengan 16, betul? Berarti H max BA-nya 16/24. 2/3 meter. Paham? Pak, Jihan. B Jihan. Berarti B minta apa Jihan? Apa? tadi min 10 dari Min 10. Min 10 itu ABC. Kan ABA itu kan ABC tambah ACA. ABC-nya min 10, ACA-nya min 2. Karena kita punya AAC. Ngerti nggak? ABC itu. Ya, paham? ABC itu B terhadap C. Gravitasi kan? B terhadap C kan 8 nih Kak di sini. Bukan? Hah? Apa 8 itu ketinggian? Oh, Percepatannya gravitasi kan? heeh. Iya, ABC itu gravitasi. Karena bola di ABC itu kan bisa bati bumi ya. Kayak gitu. Paham? Oke. Oke, Pak. Berarti kalau yang B, H max, bola hurufnya B, orang di luar lift C. Diminta H max BC. Kalau kalian itu mengubahnya MS, misalnya ini 2, berarti ini 3, jadi 2 langsung Iya. Berarti saat PTBC-nya 0. Bisa puncak kan? Ini tantanya nggak tahu. Syaratnya berarti PTBC-nya harus 0 kan ya? Karena puncak itu sama aja pasti mengcounting tinggi. Rumus yang sama juga. Boleh. Ini ya. Iya, kan ini jadi beda sama. reaksinya sama, L tambah HCl, jadi Kode PC AL tambah 2 tadi delta 2A kali delta 3/2 adu. Ini kali 3 kuadrat. yang Oh, iya. direaksikan 3 gram aluminium direaksikan berarti 3 gram PTBC. 0,60 HCl. Oke. Jadi banyak. Nah, lalu PTBC-nya no ada nggak pinol BC? Lihat dulu. Ada pinol BC nggak? Cari berarti. Pinol BC sama dengan Ini belum ada. pinol pinol B tambah A ya kan? iya betul Pinol B lalala ditambah pinol lalala C. Intinya apa? A. Berarti A. Ada nggak pinol B? ada ini A. iya oke Pinol AC ada juga kan? iya 0. 0 4 tambah 0. Jadi A. Oke, masukin. Berarti ini 4 kuadrat ya. 4 kuadrat. Ini A-nya ABC. Namanya mana nih? oh iya Pinol BC. A-nya ABC. nah oh ABC, delta R juga delta R BC. oh oke Pokoknya oke harus pakai delta Jadi, R-nya. Delta R-nya juga delta R BC. tahu bingung juga Tambah 4 kuadrat oh iya 4 kuadrat tambah 2 kurung buka. ABC ada nggak ABC? ABC ada. Min 10. 2 dalam kurung min 10. Kurung tutup. Kurung buka. delta H max BC min H0 BC. H max BC min H0 BC.
Amak BC yang kita mau cari. Iya, final BC. Kanal BC nggak dulu? Ada nggak kanal BC? Ada nggak kanal BC? Nggak ada. Cari lagi. Kanal BC sama dengan Jadi ini super 9, ini super 8. Yang ini Indian ya? 6%. Iya. Oh iya. Kita buat dulu nggak sih kayak gitu? dulu makanya kanal B lala ditambah kanal lala. Oke. Berarti Nah, B. namanya Iya, ada sih. Kita didapat Oke. AL-nya itu 12 gram. Berapa persen bolehnya? 0 sama 8 ya? Ini adalah mol dari AL. Iya, Ya. Oh, Kalau ada dapat. Masukin. Berarti sama dengan 0 sama dengan 16 gramnya sama dengan dikurang 20 kurung buka amak BC kita nggak tahu Iya, min ditanya. 8 betul 106. dikurang 8. Dikurang 8 ya? Bentar. Oke, punya ruas 20 amak BC min 8 min dalam kurung 20 kurung buka amak BC min 8 sama dengan 16. Berarti amak BC min 8 sama dengan Coba dikalikan 16 satu foto B. 8 BC min 8 sama dengan 16 per 20 0,8. Ya, berarti amak BC-nya Jadi 8. 8,8. Oh, sini aja, Kak. Bawahnya nah, amak BC sama dengan 8,8. Berapa kan? Jadi nya di relatif itu adalah indexing. Kalau kalian udah bisa membuat indexing, harusnya gampang. Tapi salah satu indeks, salah satu. Iya, kan indeks itu benar. Pokoknya yang dikasih indeks itu hanya pengamat atau yang dia mati. Selebihnya nggak perlu. Oke? Berarti yang di tutor bisa ya? Kalau saya kerjain apa? Kayak gitu dia. Kerjain aja. Gampang seriusan, beneran. Harusnya. Nomor berapa? 15. 14. Oke. Biar langsung kelar terus. Dijamin nih ya. Iya. Nih, Tugas nomor berapa? 15. tapi udah. 15 ya. Karena kita udah kerjaan yang susah, dijamin ini gampang banget. Coba lihat. Iya, Yang tadi kita bikin tuh lebih susah, itu udah level ujian itu. Iya. Tuh kalau kalian ini udah gampang. Karena nomor 3 jadi salah. Udah salah. Gara-gara belum belajar. Baca sampai B ya. Baca dulu sampai B. Sorakan. Nah, ini udah enak apa? Dia udah kasih tahu indeksnya, ya kan? Iya. Udah nggak perlu kali-kali lagi, indeks udah berarti udah langsung level langkah kedua kan? Oke. Ada nggak indeks ini yang satu keadaan? Nggak ada ya? Let's skip Kanan juga. kiri. Langkah Iya. ketiga, ikutin juga. PBA-nya udah ada ya kan? Jadi tinggal masukin rumusnya. Lihat, berarti PBA berapa? Oh iya. PBA-nya sama dengan 52. Jadi dia ini udah tinggal kita nggak perlu nyari indeks, nggak perlu ngatur-ngatur persamaannya. Oke. Ubah dulu ke meter bisa. Kalau nggak usah nggak apa-apa. Bila menurut menurut A kecepatan mobil C berarti apa? AC. Indeks CA. CA dong. Iya. Terhadap kan soalnya. Menurut itu kan Makanya pengamat. Iya. Berarti PCA betul? Min 78. Yang diminta? Kecepatan mobil, kecepatan BC. V Berarti benar kecepatan PCB. PCB. Berapa kan? Tinggal jumlahin ya. Ya, iya, PCB sama dengan PC lalala ditambah P lalala B. Ini apa? Isinya A. Kan Jo, bisa pilih Oh saya. my god. CA-nya 58. Dilakukan dengan 260 ml air. Oke, yang A. Ini ini jangan salah, ini VAB, ini makanya VBA. Wah, harusnya minus guys. indeksnya berarti minus. Oh iya, Ini itu cuma kalau dua. maaf. Nah, jadi hati-hati. Berubah. Langsungnya cuma indeksnya. Iya, ini benar. gak terlihat semua dari meja. Iya. Jadi berapa? Minus 30. Minus 130. Oh berarti kayak letaknya ini ngaruh ya Kak? Ngaruh. Nah, kalau kalian wisnya AB, nya BA ya beda kan yang dia mati. Halaman B, melanjutkan kondisi pada soal A. Mobil C berhenti relatif
terhadap A. Berarti itu VCA. Tapi itu VCA akhir kan? Ini kan awal ya. Berarti VTCA itu 0 saat delta T-nya 10. Berarti ini VT 0 sama aja V0 ya. V10 ya. V10 CA kan? Betul nggak? Oke. Yang diminta adalah percepatan rata-rata CA. Ayo apa rumusnya? Average delta V berarti CA, betul? Dibagi delta T. Delta T nggak ada CA ya. Dia minta berarti dari awal sampai berhenti kan? Berarti V awal kan V saat 10 kan? V10 CA dikurangin V0 CA itu yang ini V0 CA-nya kan? Dibagi 10 min. Nah, V0 CA 10 0. V0 CA-nya tadi berapa? Min 78. 78 apa satuannya? KM. Nah, ini bawahnya sekon. Oh, berarti ubah dulu. Baru, karena dia nggak minta, sebenarnya kan boleh milih kan, mau kilometer per jam diganti meter per second atau second diganti jadi jam, bebas aja. Zaman kan dulu satu aja ya, dia udah tinggal masukin aja, udah tahu. Cuma dia langsung step keempat kan, kerjakan doang, nggak perlu analisa, nggak perlu tuliskan. Ini berapa ya? 36, 78, kalkulator lah itu nggak bagus. 20. Kalkulator 2 lebih ya, 2 kan 72, 38 bagi 25. 1,66 meter per second. Nah, udah masukin di situ. 67 nggak sih, Kak? Hah? Kok kayak gini 67 nggak? Ya boleh 60 deh. Bosen kan? Kak, Jadi Ya, Kak boleh yang Apa? kata A nggak? Aku tadi jujur masih bingung yang plus minus ini ya. apa? Kenapa ini? Nah, yang ini, yang min 52 itu Dua kenapa karena dia jadi min, Kak? VAB dia mintanya. Yang kita punya VBA. Oh, dibalik. Oh, dibalik. Ya, VBA itu Oh, aja minus dari VAB, begitu pun sebaliknya. oh, Paham? oke. Jadi Paham. indeks tuh kalau kayak cuma nulis VA, VB nggak akan bisa jadi ginian. Dibagi 10. Ya udah berarti kebalik dong. Oh iya bener ya. Ya. 2 jadi 2,67 satuan meter per second kuadrat. Gampang ya? Oke. Berarti kinematika udah beres. Kita masuk ke dinamika. Oke, dinamika ini bab keduanya nih. Oke, pasti ingat kan? Dinamika itu belajar apa? Mempelajari gerak benda dan penyebab geraknya. Dalam hal ini apa? Gaya. Karena kalian udah paham kinematika, maka yang menjadi fokus kita sekarang di dinamika adalah gaya. Paham? Fokus kita. Nah, kalau kita mau mempelajari gaya, rumusnya kan hukum Newton ya. Nggak ada yang lain. Berarti kita akan bahas yang namanya hukum Newton. Hukum Newton, kan udah pelajaran dari SMP kan kayaknya ya. Betul? Ada berapa hukum Newton? 3. Yang pertama, hukum pertama Newton. Mengenai apa? Mengenai kelembaban. Bukan lembab. Gimana itu? Apabila total gaya yang bekerja di sebuah benda, sistem, nilainya sama dengan 0, maka benda akan itu yang salah. Yang benar apa? Benar kan? Tidak bergerak. Nah, kacau. Apa yo? Apabila total gaya yang bekerja di suatu benda sama dengan 0, maka
Benda akan apa? Benda akan mempertahankan kondisi awalnya. Jadi sigma F sama dengan 0, belum tentu bendanya diam. Kalau benda itu awalnya diam, maka terus diam. Tapi kalau awalnya gerak, dia terus gerak. Ngerti ya? Oke. Jadi banyak yang sering keliru di gaya tadi. Keren loh. Mikirnya. Yang kedua adalah hukum kedua Newton mengenai benda bergerak ya, dinamika mengenai benda bergerak. Ya gimana itu? Kalau total gaya yang bekerja di suatu benda nilainya nggak 0, maka akan muncul percepatan. Di mana percepatannya arahnya sama kayak arah total gayanya. Kalau total gayanya ke kiri, A-nya ke kiri. Total gaya ke kanan, A-nya ke kanan. Dan seterusnya. Paham ya? Nah, yang ketiga. Hukum ketiga Newton. Mengenai apa? Aksi reaksi. Oke. Menurut Newton, setiap gaya itu punya pasangan gaya, betul? Kalau kita kasih gaya, itu namanya gaya aksi, betul? Menurut Newton, setiap gaya punya pasangannya. Kalau kita punya gaya aksi, pasti ada gaya lain yang merupakan pasangannya. Namanya gaya reaksi. Di mana gaya aksi dan gaya reaksi besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Bukan beda, kalau beda bintang kanan sama atas, ya kan? Paham? Udah, cuman 3 ini aja loh. Ada yang kalian nggak ngerti nggak yang hukum Newton? Ada? Seriusan? Oke. Oh, udah gayanya. Guys, jangan atur ke gaya. Ini udah ngerti belum? Serius? Coba contoh. Karena emang di SMA itu banyak yang salah persepsi tentang hukum Newton. Oke. Ini ada lantai. Di atas lantai ada sebuah meja. Ini meja. Oke. Di atas meja ada sebuah balok. Oke. Baloknya memiliki massa M. Oke. Anggap sistem ini dalam keadaan diam dan tidak ada gesekan. Pantai licin, semua licin. Oke, Mbak ya? Saya mau nanya ke kalian. Gak ada gesekan dimanapun. Di lantai dan meja licin, semua licin bukannya. Tapi ini diem. Menurut kalian nih, kalau kita lihatnya balok, ada gaya apa saja di baloknya? Gaya berat. Ke arah mana gaya berat? Ke bawah. M lagi kan ya? Ada apa lagi? Gaya normal ke arah mana? Ke arah atas. Ada lagi nggak? Ya kotak kamu apa? Gak ada, ini sih semua. Ada gaya lagi nggak? Yang antara ini sama ini bukan. Nah, ini apa? Oh ya. Udah belum? Ada lagi nggak? Ada lagi? Nggak ada? Oke. Saya mau nanya ke kalian. Menurut kalian, di soal ini, gaya normal sama gaya MG, besarnya sama nggak? Sama, karena dia diam kan? Oke. Udah? Pertanyaan saya pada itu. Di soal ini, oke? Saya hanya spesifik bilang di soal ini. Bukan di seluruh soal yang berkaitan dengan ini. Di soal ini, apakah MG dan gaya normal merupakan pasangan dari gaya aksi dan gaya reaksi? Di soal ini, oke? Bukan di seluruh soal. Bukan di seluruh soal yang akan kalian temuin, tapi di soal ini doang. Apakah MG dan normal itu adalah pasangan dari gaya aksi reaksi? Ya apa enggak? Ya apa enggak?
Ya, siapa nih? JH. Jihan apa? Iya apa enggak? Ini secara teori. Apa? Bukan yang ini kak, yang sigma F sama dengan M kali A. Tapi A ini Iya, ini diam semuanya. Ini kondisinya diam ya. Kondisinya diam, tidak ada gesekan. Tadi kan cuma gini dong gayanya kan. Saya mau nanya, di soal ini, apakah MG dan normal itu pasangan gaya aksi reaksi bukan? oh, ya, saja. Ya? Karena berlawanan arah. Dia apa? Iya apa enggak? Iya. Iya, Naila. Dia sama tapi Iya. beda arah. Alasannya kenapa? Satu, Tuh, sama tapi beda arah. sama apanya? Sama besarnya. Oke, saya setuju. Berlawanan arah. Iya. Makanya kalian bilang ini adalah aksi reaksi. Jawabannya benar adalah Kan? Berarti yang Karena dia satu. diam kan. pada diam enak aja. Itu yang Bukan. Makanya saya bilang kalian itu banyak yang nggak paham di gayanya. Syarat suatu gaya merupakan pasangan dari gaya aksi dan gaya reaksi. Syaratnya, satu, arahnya berlawanan. N sama MG arahnya berlawanan. Masuk dong syaratnya ya. Yang kedua, besarnya sama. Apakah normal sama MG bisa sama? Sama. Memenuhi syarat dong. Kebanyakan anak SMA cuma tahu itu. Makanya salah. Padahal ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Harus terjadi pada dua benda yang berbeda. Tidak mungkin satu benda mengalami gaya aksi dan reaksinya. Lihat, normal sama MG ini kan dialami oleh balok. Udah pasti dia bukan aksi reaksi. Udah pasti. Paham? Oke, kalau gitu saya mau balik. Kan tadi kalian paham kan? Hukum ketiga Newton. Setiap gaya harus punya pasangannya. Pasti punya. Ada aksi, pasti ada reaksi. Kan juga udah sepakat kalau MG dan normal bukan aksi reaksi. Pertanyaan saya. Kalau MG adalah aksi, reaksinya apa? Harus ada dong. Hukum ketiga bilang gitu kan? Setiap gaya punya pasangannya. Sekarang kalian udah tahu kan kalau MG bukan pasangan aksi reaksi dengan normal. Berarti kalau MG aksi, reaksinya apa? kalau normal dari si ini meja. Lo meja ke arah mana? Ngaco banget. Nah lo. Jadi kalau MG adalah aksi, reaksinya apa? Yo, pasti tidak dialami oleh balok. Oke? Tahu apa nggak? Tahu? Bumi juga merasa ketarik ke arah balok sebesar MG. Gaya gravitasi itu sebenarnya nama lengkapnya gaya tarik menarik. Balok ditarik bumi, bumi juga ditarik balok. Tapi kenapa sih kita nggak melihat bumi yang kita itu kayak bergetar ke arah balok? Karena bumi sangat besar. Ibaratnya kayak kalian punya batu. Batu kecil sama satu lagi batu segede rumah. Ya? Dua-duanya kalian dorong dengan dorongan yang sama. Batu yang kecil kan dia mungkin menggelinding ya atau gerak. Batu segede rumah nggak ada pengaruhnya. Tapi kan kita kasih gaya kan? Tapi nggak berpengaruh. Kayak gitulah kira-kira. Ya? Ini aksi reaksi. Sekarang, kalau gaya normal dianggap aksi normal yang ini, maka reaksinya apa? Harus ada dong. Harus ada. Ya nggak sih? Reaksinya ke bawah. Ya pasti. Tapi yang Normal aksi. Reaksinya apa? Nah, iya. Ini disebutnya normal yang dialami oleh balok karena bersentuhan dengan meja, maka reaksinya akan dialami oleh meja. Namanya normal juga. Normal yang dialami oleh meja karena bersentuhan dengan balok. Jangan bilang kalian baru tahu normal ketika ke bawah. Tahu kan? Udah cuma ke atas kan? Iya pernah. Kenapa ya kak?
Si Mana mau ngerjain lupa lupa. soal Lupa. kalau Mungkin tahu tapi arahnya aja lupa. Oke, tapi dia udah ngerti. pernah. Ini acuannya. Dia udah ngerti udah. Udah ngerti benar? Oke. Sebenarnya kalau secara teorinya cuman hukum 1, hukum 2, hukum 3. Cuman nggak mungkin saya dengan teknik atau kita ada soal yuk. Percuma. Saya harus membuat kalian memiliki konsep yang sama tentang gaya. Maka saya akan tentang namanya jenis-jenis gaya yang umum di TPB. Kenapa saya bilang umum? Karena sering muncul. Oke. Kalau saya bilangnya semua gaya susah, saya jelasinnya bisa banyak banget. Oke. Yang pertama gaya berat, W ya. Kadang sebutnya F graf gitu ya. Setiap gaya saya punya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kapan kalian tahu di soal itu ada gaya berat atau gaya gravitasi? Kapan? Apa? Ya itu betul. Apabila massa benda diketahui berapa? Lupa. Oh ya pernah tuh. Diketahui di soal. Oke. Emang ada gitu benda yang nggak punya massa, ada nggak? Apa? Enggak, masih ada. Ada kan? Tidak ada benda yang nggak punya massa. Elektron aja punya massa, apalagi benda yang gede kan? Itu kenyataannya. Kalau di real life-nya. Kalau di soal, ada nggak? Ada. Contoh, meja. Meja benda bukan? Ya. Di soal ini ada nggak informasi massa meja? Nggak ada. Artinya meja ini dianggap tidak punya massa. Berarti kalau kalian disuruh menggambarkan diagram gaya meja, jangan menggambarkan W meja. Orang nggak ada masanya. Lantai benda bukan? Iya. Benda. Punya massa? Punya. Punya tapi Kalau realnya, kalau sekarang nggak punya, karena nggak ada informasi. Kenapa? Karena fokus kita bukan di lantai, di balok ini kan. Paham? Jadi kalau bendanya itu masanya diabaikan atau tidak diketahui soal, artinya saya nggak perlu gambarin MG. Oke, poin kedua, rumusnya. W itu rumusnya apa ya? Selalu kan? Kalau selalu namanya rumus. M dikali G. Paham? Pertanyaan ketiga adalah arahnya. Arahnya W kemana? Harusnya selalu ke pusat. Karena ditarik oleh bumi kan? Tapi karena bumi itu sangat besar, kita boleh bilang dia selalu ke arah bawah. Paham? Itu gaya pertama yang sering banget muncul di TPB. Gaya kedua adalah gaya normal. Jehan. Kapan Jehan tahu di soal itu ada gaya normal? Kalau punya gaya berat. Jehan, lihat. Meja punya berat nggak? Enggak. Hidupnya normal. Kapan? Ada gaya normal? Tahu nih apa kapan? Nah itu dia. Apa? Karena emang kebanyakan anak SMA bilang gitu. Normal itu ada kalau punya W. Ngaco, itu nggak ada hubungannya. Apabila bersentuhan dengan bidang atau benda lain. Oke? Ngerti? Poin kedua. Gaya normal. Rumusnya apa aja? Loh, kan emang ini si meja punya MG. Berarti punya MG, tapi kok dia punya normal? Lah, berarti kan MG-nya 0. Loh, enak aja. Nomor rumusnya apa? Gak ada. Normal itu gak ada rumusnya. Yes. Nah, nggak ada biasanya yang namanya rumus tuh. Yang namanya rumus itu, artinya berlaku untuk semua kondisi. Normal tuh nggak ada rumusnya. Normal itu justru dicari pakai sigma F. Bisa sigma F sama dengan 0 atau sigma sama dengan M kali A. Terserah, tergantung kondisi soalnya. Poin ketiga, normal itu arahnya kemana, Jehan?
Perlawanan dari ini. MG lagi. Kan MG nggak ada hubungannya. Perlawanan dari kisah bumi. Tuh sama MG lagi nggak ada hubungannya. Arahnya selalu gimana, Naila? Nah, selalu tegak lurus Aduh. dengan bidang Kalau itu sentuh pengertiannya masih tahu. Soal dan selalu keluar dari bidang sentuhnya. Contoh lihat. Ketika kita melihat balok, balok itu nyentuh meja. Maka normalnya pasti keluar dari meja dan tegak lurus sama meja. Kalau kita lihatnya meja, meja nyentuh balok. Berarti normalnya keluar dari balok dan tegak lurus dengan balok. Udah paham kan? makanya dia ke bawah. Iya. Karena dia nggak boleh menembus bidangnya. Ngerti? Itu gaya kedua. Gaya ketiga yang saya muncul apa? Gesek. Gaya gesek. Gaya gesek ini adalah gesekan dengan bidang ya. Kita belum belajar gesekan udara, belum. Karena susah. Pertanyaan sama. Kapan Jihan tahu? Bidangnya kasar. Benar ini. Itu yang bilang bidang nggak ada gitu. Ya, apabila bidang sentuhnya kasar. Oke. Pertanyaan kedua, gaya gesek. Rumusnya apa, Jihan? Yuka mas. Yuka dikali? Lupa. Tuh, dikali? Oke, lupa. Kenapa nggak mu S, Jihan? Kan mu ada dua, kan? Iya. Ada mu ada mu S, kan? Iya. Terus kapan kita pakai mu, kapan kita pakai mu S? Iya. Kapan pakai mu deh? Kapan kita menggunakan mu kayak normal? Kalau apa? Bergerak. Berarti ini kita bagi dua. Gaya geseknya itu kalau bendanya bergerak sama kalau bendanya dalam keadaan diam. Kalau bendanya bergerak, gaya geseknya apa? Muka dikali tor. Kalau bendanya diam, geseknya apa, Jihan? Kali? Dikali? Dikali? Itu yang salah. Rumusnya apa yang benar? Gak ada rumusnya. Jadi pada dasarnya kita tuh nggak pernah ngitung gaya gesek pakai mu S kayak normal. Nggak pernah. Tapi bukannya awalnya sih cari statis dulu kan? Menghitung gaya gesek FG sama kayak normal itu nggak pernah. Nggak pernah ngitung gaya gesek pakai kayak normal. Itu hampir nggak pernah kita pakai. Terus karena itu dia dicari pakai sigma F sama dengan 0. Oke? Karena ada gaya lain. Nggak ngaruh. Emang nggak pernah kita ngitung gaya gesek pakai mu S kayak itu nggak pernah. Oke? Pertanyaan ketiga, gaya gesek arahnya kemana? Berlawanan. Dengan Gaya geraknya. Oke. Arahnya arahnya selalu berlawanan dengan, saya bilangnya adalah asumsi gerak benda. Asumsi gerak benda. Kenapa saya bilang asumsi? Karena kadang kalian nggak tahu benda ini gerak atau enggak. Bahkan kalian nggak tahu ini geraknya kemana. Makanya kita membuat yang namanya asumsi, perkiraan. Kalau kita asumsikan dia gerak ke kanan, berarti geseknya ke kiri. Kalau kita asumsi dia gerak ke bawah, gesekannya ke atas dan seterusnya. Paham? Paham, Jan? Masalahnya tahu nggak? Banyak dari anak SMA yang belum paham tentang gaya gesek. Oke, saya yakin di SMA pasti kalian sudah diajarkan soal yang aneh-aneh nggak sih? Benda ditumpuk-tumpuk, benda ditempel-tempel, katrol, lalala. Oke, saya nggak akan kasih soal yang kayak gitu. Saya kasih soal yang benar-benar basic, yang mungkin anak SMA pun nggak pernah ketemu karena saking basicnya. Oke? Nggak mungkin, itu saya susah. Ini kan basic. Iya kan,
Untuk kita memahami yang ribet harus basicnya dulu. Ini kan kita belum belajar, kita belum ke yang namanya materi ujian. Ini baru mau menyamakan konsep. Oke. Lantai kasar. Oke. Ada mu statik sebesar 0,5, ada mu kinetik sebesar 0,2. Bisa gitu kan ya, kalau kasar ada mu-nya kan? Di atas lantai yang kasar ada sebuah balok. Balok memiliki massa 10 kg. Anggaplah gravitasi yang kita pakai 10 aja deh ya, biar gampang. Oke. Baloknya saya dorong dengan gaya dorong F. Udah, gitu doang. Gampang kan dia? Gampang banget. Gak mungkin anak SMA jadi ini kan, terlalu mudah. Nah, SMA udah yang miring-miring, minimal miring-miring nggak sih? Iya. Ini masih gampang. Pertanyaan sederhana, Dehan. Apakah benda tersebut bergerak atau dalam keadaan diam? Oke. Sama pertanyaannya adalah hitung berapa gaya gesek yang terjadi. Oke. Apabila yang A, gaya dorong yang dipakai untuk mendorong tadi sebesar 40 Newton. Yang B, gaya dorong yang dipakai buat mendorong 50 Newton. Yang C, gaya yang dipakai buat mendorong 60 Newton. Jadi poin A, saya minta jawabannya gerak atau enggak. Terus gaya geteknya berapa? Poin B juga sama, gerak atau enggak, gaya geteknya berapa? Poin C juga sama, gerak atau enggak, gaya geteknya berapa? C. Coba. Pasti bisa. Tapi masalahnya tahu nggak? Dari semua yang saya ajar, tadi saya si Karen dan L, nggak ada yang benar semua jawabannya. Pasti ada yang salah. Itu apa aja? Jawab aja. Yang A, gerak atau enggak. Kita semua kadang-kadang udah langsung kan? Oke. Coba. Sana. Nggak tahu ya ini. Kalau dia juga Ini bisa pakai Newton 2, Kak. Bebas semua Jihan. Saya yakin Jihan di SMA ngerjainnya susah kan? Nggak gampang ini kan? Nggak mungkin kan? Oke. Kalau yang susah aja bisa ya nggak mungkin. Nggak semua bisa sih kayak susah. Susah Jihan. Gimana coba? Sebenarnya masih tekannya. Coba ya, kita coba aja. Ini berapa sih tadi? Pakai Newton. Oh, ini kan bisa pakai gaya normal nggak sih, Kak? Bisa kok. Oke. Tahu deh. Newton udah berapa? Yes. Bisa. Jadi kita mulai benerin dari yang paling mudah dulu. Oh, FG-sek dulu deh. Bisa kan ya? Karena kalau langsung ngejain soal tapi kalian konsep dasarnya masih salah, Makanya percuma. ini Bakal ada makanya harus dimulai dari yang basic-basicnya dulu benerin. Baru kalau udah ngerti basicnya, baru kita bisa soal-soal yang susah, yang miring, yang apa, yang katrol, yang apa.
Apa ini cara tahu diam atau bergerak? Ya itu pertanyaannya. Gampang kan? Gampang kan? Sampai kasar. Pernah nggak soal gampangin dia saya nggak pernah. Kalau tahu gimana? Nela udah tahu nih, udah bilang aja. Oh iya. Udah jangan di dulu deh. Karena juga salah ya. Iya. Nah dulu baru ngerti Jihan, itu nggak kerja Jihan. Ada kalkulator, ada kalkulator. Wah. Jadi emang harus 200 totalnya. aja dulu. Siapa ya? Nggak tahu deh. Jadi percuma kalau kita mau ngerjain soal susah-susah yang kayak di UTS, tapi kalian masih salah nentuin arah normal, kita nentuin arah gaya-gaya, udah pasti salah. Kalau udah arahnya salah juga pasti salah. Pasti nggak tahu rumusnya ini apa, udah salah itu. Kalau tes tuh latihannya dari Kayak dari UTS, tahu tes lagi. Kayak siki, apa aja sih boleh yang menjelaskan. Nah, ini kalau masih punya banyak waktu nggak apa-apa, pilih yang bintangnya 2 atau 3. Jujur Kalau dia baru kita ngerti. Kalau belum bingung nggak ngerti ini biasanya. Karena ini basic banget di SMA. Basicnya nggak dikuatin. Ini langsung dikasih soal yang aneh-aneh tuh. Ujung-ujungnya kalian malah ngapalin. Gila, jawaban kita udah paling. kan sampai kasar berarti gesekan kan. Maka dicari kan basicnya kan. Ya. Yang normal. Dan ayo coba diusahain. Bukan 2 jawaban kan nanti. Tiap ini gerak atau enggak, GTK-nya berapa. Yang B gerak atau enggak, GTK-nya berapa. Yang C gerak atau enggak, GTK-nya berapa. Masih gerak nggak sih pakai ini? Udah. Langsung tulis saja kak. Ya, orang kita cuma nulis Iya. apakah gerak atau enggak, Oke. GTK-nya berapa. Terus mau dijelasin kenapa gerak boleh, mau jawab gerak atau enggak boleh. Tahu. Bisa kan. Newton. Belum. Kan Coba aja. Oke kak, kalau salah semuanya. Apa? Baca. Banyak kan salah kok. Belum ada yang benar waktu saya ajarin dari awal sampai tadi sih kayak belum ada yang benar semua, ada yang benar 1-2 tapi nggak benar 3-3-nya. Tahu. Tuh, misalkan kayak US bisa 50. Ya. Kali. Jarang aja. Jangan yang susah. Nggak tahu deh. Tidak gerak. Bentar.
Pakai Oke. Apa kan? Yuka. Jadi tiga Oh, jadi 20. Apa sih? Udah kak. Ya. Pertanyaan A tidak gerak. Geraknya mana? Geraknya mana? Ini. Iya. 20. Oke. Benar atau enggak nih? Naila. Tidak gerak. Pertanyaan A. Asik. Iya. Apakah benar F GTK 20? Salah benar. Salah. Iya. Oke. Kalau yang nomor B, gerak. GTK 50. Enggak, ini enggak gerak ini. Enggak gerak. Iya. Tidak gerak. Tidak gerak. Salah ya? GTK 50. Benar nggak gerak? Naik. Yang B. Gak gerak ya. Betul. Bener ya? Iya, terus GTK apa benar? Betul. Kalau yang C, gerak. GTK-nya yang mana nih? Ada dua. Itu dulu. Yang nggak tahu. Jawabannya yang ini apa ini? GTK-nya. Masa ada dua GTK-nya? Oh, yang ini deh, yang ini deh. Yang ini. ini jawabannya. Nah, ini beda, berarti salah. Yang benar yang ini. Aduh. Ah, itu kan jelasin. Nah, coba. Gimana nentuin dua? Jadi, langkah pertama nih, siapa? J. Jehan adalah buat ada gaya apa saja yang terlibat. Gitu kan? Oh iya benar. Ya, ini ya. Ya, aku aja. Sip. Nih Jehan, ada apa aja Jehan? Ada masa, pasti ada. Gaya berat. Oke, gitu ya. Karena ini asumsinya gerak ke sini kan. Ini asumsi ke sini kan, betul nggak sih? Tapi kemungkinan geraknya ke kanan kan? Nggak mungkin gerak ke kiri kan? Berarti GTK-nya kemana? Kiri. Gampang kan? Ngerti? Oke. Kita bikin dulu sumbunya. Boleh gini ya? Ini X, ya? Ini ya. Karena kita tahu asumsi geraknya ke kanan, berarti nggak mungkin dong dia gerak ke sumbu Y. Bahkan? Berarti apa kalau gitu? Berarti sigma FY-nya udah pasti 0. Karena nggak mungkin gerak ke sumbu Y. Ada apa aja di sumbu Y? Ada N. Normal, positif, karena ke sumbu Y, min MG. Berarti di soal ini, normal dikurangin MG. Normal tuh nggak sama dengan MG ya. Berarti normal kebetulan. Sama dengan MG kebetulan. Ini normalnya 100 Newton. Paham? Nah, kita kan nggak tahu ya benda ini gerak atau enggak kan? Dan kita tahu rumus G itu berbeda tergantung gerak atau enggak. Maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan yang namanya kita cek bendanya itu gerak atau enggak. Gimana ngeceknya, Naila? Langkah pertama, Cari F guys. ya hitung dulu yang namanya gaya gesek maksimum. Rumusnya gaya gesek maksimum itu adalah mu S dikali normal. Mu S-nya 0,5, normalnya 100 Kenapa enggak Newton. Yuka, Kak? Wow. Karena Gedean mana coba deh? Kan maksimum. Mu S 0,5, mu K 0,2, gedean mana? Lah iya kan, berarti maksimumnya 0,5 dong. Dapat tapi kalau misalkan Yuka-nya lebih tinggi dibanding nggak mungkin. Lah, nggak mungkin mu K lebih tinggi daripada mu S. Nggak mungkin. Pasti lebih tinggian mu S, pasti. karena kenapa? Kalian pernah dorong mobil nggak? Enggak. Pernah dorong mobil nggak pernah kalian? Kalau kalian dorong mobil dari diem ya, kan dorong. Awal tuh kayak berat banget mobil tuh buat Oh gerak. iya, makin lama makin. Nah, karena ketika kita mau dorong tuh kita ngelawan gaya gesek mu S.
Oh, Ketika dia udah gerak, inersi jadi muka, jadi makin gampang. Padahal kan mobilnya sama loh. Tapi jadi lebih ringan digorengnya karena gesekannya yang bikin dia berubah. Paham? Di berapa? 50 Newton. Langkah pertama itu. Langkah kedua apa? Apa? Naila? Kedua? Yuk, mari. Hitung yang namanya, hitung dulu. Hitung namanya sigma F pembuat gerak. Oke? Apa itu? Itu adalah semua gaya pada sumbu geraknya kecuali gaya geser. Oke? Karena kita mengasumsikan dia bergeraknya ke X, betul? Maka semua gaya pada sumbu X kecuali gaya gesek. Ada apa? Gaya apa saja yang ada di sumbu X kecuali gaya gesek? Yan, 3 ini. Ada gaya apa di sumbu X kecuali gaya gesek? Gaya Gaya, lihat ini. Ini namanya gaya dorong kan? Iya. Udah, berarti gaya dorong doang kan? Berarti yang bikin dia gerak adalah di soal ini adalah sigma F pembuat geraknya itu adalah gaya dorong. Paham? Langkah ketiga apa, Naila? yang itu. Bandingkan. Bandingkan antara sigma F pembuat gerak dan gaya gesek maksimum. Apabila sigma F pembuat gerak, kalau kita mutlakin, hasilnya lebih besar dari gaya gesek maksimum. Berarti gerak atau diam? Ya? Diam. Yang Gerak, bikin gerak. dorong lebih besar. Iya. Berarti bendanya gerak. Kalau kita udah tahu bendanya bergerak, berarti kita tahu gaya gesek yang terjadi adalah mu K dikali normal. Apabila total gaya pembuat gerak, kalau kita mutlakin, lebih kecil sama dengan dari gaya gesek maksimum. Berarti gerak diam? Diam. Berarti benda tersebut dalam keadaan diam. Kalau kita tahu benda itu diam, maka gaya gesek rumusnya apa, Jihan? Ngaco banget. Ngaco banget. Tidak ada rumusnya. Dicari pakai sigma F. Jadi gaya geseknya dicari pakai sigma F sama dengan 0. Oke, coba ya kerjain yang A. A itu gaya dorongnya adalah 40 Newton. Oke, artinya sigma F pembuat geraknya yaitu 40 Newton. Betul? Coba lihat. Yang bikin gerak 40 Newton. Gaya gesek maksimumnya berapa tadi? 50 Newton. Gedean mana? Gesek maksimum. Berarti di soal ini sigma F pembuat gerak kalau dimutlakin lebih kecil sama dengan F gas max. Artinya gerak atau diam? Diam. Lu tahu, Jihan. Berarti dalam hal ini benda dalam keadaan diam. Karena bendanya diam, maka gaya geseknya dicari. Nggak ada rumusnya kan? Berarti pakai sigma F X. Sekarang tadi asumsi kita kan gerak ke sumbu X kan? Oh, ada diam. Ada gaya apa aja di sumbu X? Loh, kok mati? Nah. Pertanyaannya, udah rumus sendiri. Nah, nanti pertanyaan mau. Apa?
Susah banget kami kalau sama Kak Tinson. Oh, Nah. ada yang dua soal udah ditutor kami. Satunya tuh nggak Nah, tahu dari mana. oke. Nah, berarti gini kan? Habis itu bahas yang nomor 3. Nggak bisa. Itu soal tes. Nah, kami jadi Ya. satuin. Nggak bisa dulu itu. Itu nggak bisa sekarang. Sekarang harus benerin konsep dulu. Nggak bisa kita baca yang itu. Baru kita bisa kalau udah belajar yang nanti. Oke? Ya, ada gaya apa aja di sumbu X? Kalau kakak cek jawaban saya yang udah saya buat, boleh nggak? Ya, coba aja. Oke. Ada gaya Iya. F min F gas, betul? Ya. Berarti di sini F dikurangin F gas sama dengan 0, betul? Berarti F gasnya sama dengan F. Berarti F gasnya sama dengan 40. Kita nggak pernah ngitung F gas pakai mu S kali normal. Hampir nggak pernah. Oke, kecuali ada kata-kata tepat akan bergerak atau maksimum atau maksimumnya gitu ya. Berarti saya kerja diri ya yang B ya. Sama yang C. Bisa? Oke, gampang kan? Iya. Oke. Gaya keempat. Gaya apa lagi sih muncul? Tadi udah gaya berat. Gas. Gaya pegas. Sesuai deh, itu dulu yang gampang deh. Tension. Ini kan tension? Tegangan. Tegangan tali kan? Oke. Pertanyaan pertama. Kapan kalian tahu di soal kalian ada tension? T. Ada gesek. Ah, Ada. ini ada gesek nih. Tapi kok nggak ada tension? Ini gesek. Ini ada tension. Jadi kapan ada tension? Kalau Ada bergerak. emang harus gerak. Ada? Iya, Ya itulah dengan tali. Apabila Tegang. Tegangan. gesek tadi. Gesek. Apabila Apa tadi? bendanya itu terhubung dengan tali dan ada dadanya ya, tali dalam kondisi tegang atau tertarik. Kalau cuma terhubung sama tali, tapi soalnya bilang talinya dalam kondisi tidak tertarik, ya nggak ada. Paham? Poin kedua, tegangan tali. Rumusnya apa? Ya? Nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya. Tegangan tali itu dicari dari sigma F. Bisa sigma F sama dengan 0 atau sigma F sama M kali A. Tergantung soalnya. Oke? Nah, poin ketiga. Tegangan tali arahnya kemana, Jihan? Lawanan. Sama? Sama arah gerak. Ay, ngaco. Mana? Arahnya selalu narik Oh ya, narik. Benar-benar. benda yang ditinjau. Tidak ada ceritanya tegangan tali dorong benda. Nggak ada ceritanya. Contoh. Kayak katrol gitu ya, Kak. Bisa. Nggak usah sama katrol kan? Saya ambil katrol deh. Oke. Katrol dihubungkan dengan tali. Talinya dihubungkan sama si balok ya. M1 ini ya. Kan kalian tahu ya, kalau bikin diagram gaya itu bikinnya harus per benda. Jadi jangan digabung-gabung. Oke, coba lihat ya. Kita gambar M1. M1-nya aja yang digambar. Jangan gambar yang lain. Ada gaya apa saja di M1, Nay? Yang pasti-pasti karena punya massa, dia punya berat. Ada apa lagi? Ada normal nggak, Jihan? Ada. Mana ada ngaco, Oh, iya, mana enggak. Jihan? Enggak. Ada apa? Adanya apa? Gaya. Tali. Gaya tali itu Maka ada atas tegangan Yes. tali. Hah? Beda ya? Gesek. Dari mana sih, Jihan?
Lihat, tali tarik M1. Bayang, ketika kita menggambarkan M2, maka kita gambarinya M2 aja. Ada apa aja di M2, Jehan? Yang pasti-pasti. Kayak apa sih namanya? G berat, Gaya berat, MG. M2 kali G. Ada apa lagi, Jehan? Normal ada? Gak ada. Asik, tegangan tali. Nah, ini dia narik juga. Dengan ya, paham? Tegangan tali narik benda M2. Ketika kalian menggambarnya katrol, maka kalian gambarkan katrolnya aja dia. Nggak perlu menggambarkan yang lainnya. Di katrol, ada apa aja, Jihan? Ada MG nggak? Ada berat nggak? Nggak ada, orang nggak ada informasi masa katrol, diabaikan. Ada tali kan? Lihat, talinya narik katrol. Paham? Ngerti nggak? Makanya kalau dulu di SMA itu guru di SMA sukanya gambar di sini. Iya. Nah ini yang bikin ambigu. Kalau kayak gini, T-nya ke arah mana? Oh bebas. Enggak. T-nya M1 ya ke atas. Nggak boleh ke bawah. Katrol T-nya ke bawah. Nggak boleh ke atas. Ngerti nggak? Saya nggak suka menggambarkannya itu di kayak gini. Harus ditarik. Nggak boleh tarik. Paham? Oke, itu gaya keempat. Gaya kelima. Gaya apa lagi? Gaya pegas. Oke. Gaya pegas. Kapan? Di soal itu ada gaya pegas. Kapan? Naik. Kapan ada gaya pegas? Apabila terhubung dengan pegas, tapi pegasnya yang tertarik atau tertekan. Kalau cuma dihubungkan dengan pegas, tapi pegasnya nggak kenapa-napa, ya nggak ada gaya pegas. Paham ya? Oke, gaya pegas. Rumusnya apa, Jehan? Ada nggak rumusnya? Gak ada. Enak aja nggak ada terus. K delta X. K itu konstanta pegas, delta X itu seberapa jauh pegasnya ketekan atau ketarik. Poin ketiga, arahnya. Arahnya gaya pegas kemana? Dengan arah berlawanan dengan arah gaya yang diberikan ke pegas. Jadi, kalau pegasnya kita tarik ke bawah, gaya pegasnya ke atas. Kalau pegasnya kita tekan ke kanan, gaya pegasnya ke kiri. Gitu ya? Oke. Gaya ke-6. Gaya apa, Jihan? Yang belum? Yang sering? Gaya? Sentripetal. Sentripetal. Pertanyaan pertama, kapan? Kalian tahu di soal itu ada gaya sentripetal? Kalau misalkan apabila bendanya bergerak melingkar atau lintasan berbentuk lingkaran atau setengah lingkaran atau seperempat atau bagian dari lingkaran. Jadi nggak harus lintasnya lingkaran utuh, nggak boleh. Nggak harus. Bisa nggak sepertiga doang? Bisa. Seperempat bisa. Jadi bagian dari lingkaran. Poin kedua. Gaya sentripetal. Rumusnya apa, Jihan? Rumusnya apa? Naik? M dikali percepatan sentripetal. Tadi ASP rumusnya apa, Jihan? V kuadrat dibagi R. Atau bisa juga omega kuadrat dikali R. Poin ketiga. FSP itu arahnya kemana, Jihan? Arahnya? Sama dengan arah ASP. Arah ASP kemana? Tadi ke pusat lingkaran.
arahnya selalu ke pusat lingkaran. Oke. Khusus buat FSP, saya tambahkan satu poin khusus. Gaya sentripetal FSP itu termasuk ke dalam yang namanya gaya fiktif. Pernah dengar gaya fiktif apa? Apa itu gaya fiktif? Jihan? Dia dapat naik. Emang yang lain bisa kalian amati gayanya. Emang bisa lihat gaya gesek tuh nggak kelihatan. Nah, ini cuma istilah doang. Artinya adalah gaya yang tidak perlu digambarkan di diagram gaya. Tapi masuk perhitungan. Contohnya kayak gimana? Sabar. Jadi gaya fiktif itu saran saya sih nggak perlu kita gambarkan di diagram gaya. Emang kalau Jian menggambarkan gaya FSP diagram gaya bakal salahin? Enggak juga. Tapi itu malah akan membuat kita melakukan kesalahan di perhitungan. Ambigu soalnya. Nanti kita lihat. Jadi saran saya FSP ada. Tapi kalau digambar nggak ada. Nah, saya nggak gambarin karena dia fiktif. Nah, tapi tetap saya masukin dalam perhitungan. Nah, nanti kita coba lihat jelasin soalnya nanti. Nah, inilah kira-kira 6 gaya yang umum di TPB. Di mana kalian harus tahu kapan gaya itu muncul, rumus gayanya apa, sama arah gayanya kemana. Salah satu aja, kan nggak tahu arah gayanya kemana. Udah, salah semua soal itu. Satu gaya aja yang kalian nggak tahu arahnya kemana, salah semua. Satu gaya aja yang kalian nggak tahu rumusnya apa, salah semua. Karena itu benar-benar nggak mungkin soalnya semudah ini, beneran nggak mungkin. Nggak mungkin begini, nggak mungkin. Tapi kalau kalian udah paham konsepnya, mau soal sudah susah pun harusnya bisa. Tapi jujur aja ya, dinamika itu materi paling susah kalian di UTS nanti. Menurut saya di pribadi. Karena kenapa tuh Kak? Susah banget. Saya juga nggak bisa. Kalau saya Pasti nggak, jawabannya banyak. kalau dinamika saya konsepnya, saya harus bisa ngebayangin soalnya kayak gimana. Nggak bisa lagi main-main. Kalau saya nggak bisa ngebayangin soalnya kayak gimana, nggak ngerti maksud soalnya gimana, saran saya nggak usah kerjain, makan waktu, pasti salah itu. Mending kerjain yang lain. Lanjut ke yang lain. Iya. Ini Tapi paling itu gampang poin salah. besar Kak ya. Enggak sama 20. Oh, 20. Iya. Berapa soal? 5 biasanya. DTS. Kalau kuis 3. Ya, kuis kan tergantung dosen. Jadi, kalau saran saya, kalau dinamika, kalau kalian nggak tahu atau nggak kebayang maksud soalnya apa, skip. Nggak usah dikerjain. Karena ujung-ujungnya pasti salah. Tapi biasanya soal dinamika tuh di UTS banyak tuh. Ya, bisa jadi. Oke, nah, ini baru basicnya. Ini baru basicnya. Kita belum bisa ngajarin soal-soal yang kayak tadi soal Naila itu kan soal udah soal UTS beberapa tahun lalu itu. Nggak bisa kita aja itu. Kenapa? Kita paham dulu basicnya. Atau kita belajar soal UTS. Takutnya kuisnya nanti UTS lagi. Ya, pasti. Soal kuis itu biasanya dosen ngambil dari UTS. Oh gitu. Oke. Karena nggak mungkin dia bikin soal baru. Nah, nanti pertemuan nanti baru kita belajar soal UTS. Saya akan ajarkan yang namanya jebakan-jebakan dasar dinamika. Kenapa saya bilang jebakan? Kenapa saya bilang jebakan? Karena Mau bilang kalian nggak sadar kalau kalian itu kejebak. Nah, itu makanya. Nanti itu Tapi tergantung Oke. kelas. Oke. Jadi kan dia numpang. Segini dulu aja deh ya. Gampang kan? Oke, ini masih basic dinamika. Saya kirim dulu ya. Jadi yang soal tadi itu udah soal UTS itu udah aplikasinya. Itu belum bisa kita kerjain sekarang karena susah. Kalau kalian ininya belum ngerti, ngejain yang itu apa lagi? Percuma, karena saya jelasin pasti yang ada sama kalian hafalin. Percuma. Karena kalau dihafalin, nggak bakal keburu. Soalnya diganti aja dikit, Tapi diubah setidaknya dikit. ada gambaran gitu loh Kak. Diganti dikit aja, bisa berubah loh cara ngerjainnya. Nggak apa? Ya, jadi yang kita kerjain salah semua. Iya. Cuma Tapi diganti kan dikit. yang penting ada gambarannya gitu loh. Iya, Kayak langkah-langkahnya. Kalau kalian hafalin, nggak bakal benar.
Karena dinamika itu kalau kalian ngapain, kalian akan menghafalkan tak hingga soal. Contoh soalnya emang biasanya kayak gimana? Nah, itu soal dari dia soal UTS. No. Kalau yang tadi Tulis tiga kami soal nih. UTS. Oh iya. Iya. Berbeda lagi Soalnya soal kalau UTS. dosen itu beda kan? Kalau dosen aku. Enggak, kalau dosen aku tuh bener-bener ngambil dari ini. Holiday. Sama aja kan soal UTS kan dari holiday. Tapi itu yang kayak enggak yang mudah. enggak mudah juga. Tergantung, udah Iya, bilangnya. yang diambil yang bintang berapa kan tadi ada 1, 2, 3 bintangnya, satu mah gampang. Oh, yang jilid semua. Enggak, bukan. Gini Jadi di soal itu ada kayak titiknya gitu kalau di holiday. Ya, kayak itu Aja kayak waktu itu namanya jebakan gaya kontak. Tadi kita akan bahas. Kan akan pegangan tali. Iya. Ngaruh kalau kalian udah nggak tahu, ngerti, tapi udah tahu itu jebakan apa, itu jadi mudah. tapi kayak kemarin tuh mikir kayak pegangan talinya buat apa? Tapi ini langkah-langkahnya panjang nggak? Ada lah kan. Saya udah siapin. Kak, ini bener nggak? Tinjauannya gitu. Enggak saya dari gayanya, kalau gayanya udah salah. Ini benda apa sih? Enggak, itu kayak yang gambar sumbunya gitu loh, kayak Enggak, ini ke bawah. diagram gaya apa? Yang ini dari dia, A atau benda B? benda A dan B. Ya udah salah itu benda gini. Ya, tapi maksudnya kayak digabung sekalian gitu, Kak. Kan udah bilang, jangan pernah digabung. Membuat diagram gaya digabung itu adalah langkah awal kalian menuju salah. Tapi pas nyarinya beda. Kayak Iya, kalau udah digabung pasti ada yang salah aja biasanya ya pilih saya, karena menggabungkan diagram gaya itu konsekuensinya adalah kita akan menghilangkan semua informasi gaya kontak. Nah, kalau udah gaya kontaknya hilang, banyak yang hilang datanya. coba nggak lihat tanpa ini. Susah. Kalau dari sini udah nggak enak lihatnya, ke bawahnya pasti males. Itu udah jawaban akhirnya deh, bener. Kalau jawaban akhir ya, dewa itu belum mikir. Ih, Kak. Apa? Salah nggak apa-apa. Kita saya ajarin. Saya ajarin, saya kasih lagi susah lagi. Berapa ya nilai aku? Oh, kamu mesti di spill nih. Enggak Kita tahu saya sih, ajarin kakak satu kan lagi. dosennya kayak kalian mau di spill gitu. Cuma kayak pasti Tapi dipajang gitu nggak? Oke, ini kita udah dulu ya. Ntar saya kirim rekamannya.